Halo Wimits Farmasi D3 UKWMS Kampus Kota Madiun ya. Jumpa lagi dengan pertemuan perkuliahan pada minggu ke-7 ya. Minggu terakhir sebelum kita melakukan ujian tengah semester nanti. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai siklus Krebs ya. Siklus Krebs sendiri dikenal juga dengan nama lain siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat ya, yang merupakan lintasan akhir bersama oksidasi karbohidrat, lipid dan protein. Jadi metabolisme berlanjut dari karbohidrat dan lipid protein itu ada di siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu adalah proses utama kedua dalam reaksi pernafasan sel. Siklus Krebs ini ditemukan oleh Hans Krebs ya pada tahun 1937. Reaksi pernafasan sel disebut juga sebagai daur asam sitrat ya atau daur asam trikarboksilat. Nah, kita akan bicarakan dulu mengenai sejarah siklus Krebs ya. Beberapa komponen dari reaksi siklus Krebs ditemukan pada tahun 1930 oleh peneliti yang bernama Albert Szent-Györgyi ya. Beliau menerima hadiah Nobel pada tahun 1937 untuk penemuannya berkaitan dengan asam fumarat ya. Asam fumarat sendiri adalah komponen kunci dari siklus Krebs ya. Beliau itu fotonya yang sebelah kiri, yang foto kecil ya, sebelah kiri. Kemudian oleh Sir Hans Adolf Krebs ya pada tahun 1937 ditemukan istilah siklus Krebs ya, yang diambil dari namanya sendiri ya, Sir Hans Adolf Krebs. Nah, beliau adalah seorang ahli biokimia Jerman ya. Itu fotonya yang sebelah kiri yang paling besar ya. Di mana dia telah menerima hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran pada tahun 1953 dengan mengemukakan bahwa glukosa itu secara perlahan dipecah di dalam mitokondria sel dengan suatu siklus ya, yang dinamakan dengan siklus Krebs. Oke, kita akan sedikit mereview kemarin ya Mas tentang istilah lintasan metabolik dasar ya. Kalau kemarin kan kita membahas metabolisme mengenai karbohidrat ya, bagaimana dia nanti menjadi asetil-CoA dan masuk dalam siklus asam sitrat. Pada beberapa jalur metabolisme karbohidrat ya, baik yang tergolong katabolisme ataupun anabolisme ya, yaitu glikolisis, oksidasi pirufat, siklus asam sitrat, glukogenosis, glikogenolysis serta gluconeogenesis. Itu saya jelaskan secara singkat jalur-jalurnya seperti ini. Glukosa awal adalah sebagai bahan bakar utama dalam mengalami glikolisis atau dipecah menjadi dua pirufat jika tersedia oksigen, jadi reaksinya adalah aerob. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP ya atau adenosin trifosfat. Yang selanjutnya masing-masing pirufat itu dioksidasi menjadi asetil-CoA. Ya, dalam tahap ini menghasilkan energi juga berupa ATP. Asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan. Nah, ini yang akan kita bicarakan yaitu siklus asam sitrat. Kalau kita ingat kembali kan kemarin lintasan metabolisme ada 3 ya, anabolisme, katabolisme dan persimpangan ya. Contohnya siklus asam sitrat. Sama dalam tahapan ini menghasilkan energi berupa ATP. Nah kalau kemarin jika sumber glukosa itu berlebihan maka kebutuhan energi glukosa itu tidak akan dipecah ya kalau sumber glukosanya berlebihan, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut dengan apa kemarin? Glikogen ya, untuk disimpan di otot. Nah, glikogen ini disimpan di hati dan di otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh,
maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid ya. Jadi untuk cadangan energi jangka panjang. Jadi kemarin banyak pertanyaan bagaimana karbohidrat itu bisa menjadikan orang obesitas ya. Kalau memang terlalu banyak sumber glukosa yang diasup ya, itu akan menjadi jaringan lipid ya, sehingga menyebabkan obesitas. Nah, sebaliknya jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen yang dipecah menjadi glukosa ya. Selanjutnya glukosa mengalami glikosis diikuti dengan oksidasi piruvat sampai dengan siklus asam sitrat ya. Jadi semuanya itu punjeri, istilahnya khususnya punjeri ke asam sitrat. Nah, jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen juga habis, maka sumber energi non karbohidrat yaitu lipid atau protein itu yang digunakan. Nah, jalur ini dinamakan kemarin apa? Gluconeogenesis ya, pembentukan glukosa baru ya, yang bukan dari karbohidrat. Karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami katabolisme untuk memperoleh energi. Nah, siklus asam hidrat atau siklus Krebs atau nama lain siklus asam trikarboksilat adalah serangkaian reaksi di mitokondria ya. Jadi terjadinya di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Nah, pada siklus ini diawali dengan reaksi antara gugus asetil pada asetil-CoA dan asam dikarboksilat 4 karbon oksaloasetat membentuk asam trikarboksilat 6 karbon yaitu sitrat. Nanti akan kita lihat di siklusnya ya. Ini awalnya saja. Nah, pada reaksi-reaksi berikutnya terjadi pembebasan 2 molekul CO2 dan pembentukan ulang oksaloasetat sehingga terjadi suatu lingkaran ya atau siklus. Nah, siklus asam sitrat adalah bagian integral dari proses penyediaan energi dalam jumlah besar yang dibebaskan selama oksidasi bahan bakar terjadi. Selama oksidasi asetil-CoA, koenzim yang mengalami reduksi dan kemudian direoksidasi di rantai respiratorik yang dikaitkan dengan pembentukan ATP. Nah, jalur katabolik utama untuk asetil-CoA pada organisme anaerob adalah seperti itu tadi ya. Asetil-CoA produk katabolisme karbohidrat, protein ya. Anda bisa lihat di diagram itu ya. Semuanya dari karbohidrat, protein, lipid ya melalui pencernaan. Kalau karbohidrat itu dirubah menjadi gula sederhana namanya glukosa, kalau protein dirubah menjadi asam amino, kalau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, dari ketiga molekul ini itu dikatabolisme menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA ini akan masuk dalam siklus asam sitrat. Nah, oksidasi 2H atau ion H selanjutnya di rantai respiratorik menyebabkan fosforilasi ADP menjadi ATP. Nah, untuk satu putaran siklus dihasilkan 11 ATP melalui fosforilisasi oksidatif dan 1 ATP dihasilkan di tingkat substrat dari perubahan suksinil-CoA menjadi suksinat. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Proses ini bersifat aerob ya, memerlukan oksigen sebagai oksidan terakhir dari koenzim-koenzim yang tereduksi. Enzim-enzim pada siklus asam terletak di matriks mitokondria, baik bebas maupun terikat pada membran dalam mitokondria serta membran kristal, tempat enzim-enzim rantai respiratorik berada. Nah, di slide berikutnya ini ada skema bagaimana asam sitrat ya yang di blok warna hitam itu adalah suatu lintasan amfibolik ya. Lintasan amfibolik itu apa? Itu adalah lintasan perantara atau dari katabolisme menuju ke
anabolisme. Itu harus melewati namanya siklus Krebs ya. Jadi siklus asam sitrat itu termasuk lintasan metabolisme amfibolik ya. Kalau yang di atas itu adalah katabolisme, kemudian dia masuk ke siklus Krebs yang berwarna hitam itu, kemudian bawahnya itu adalah reaksi anabolisme ya. Jadi letaknya siklus asam sitrat itu ada di persimpangan ya, atau perantara antara katabolisme dan anabolisme. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari proses siklus asam sitrat atau siklus Krebs ya. Jadi reaksinya itu mulai dari masuknya asetil CoA ya. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, siklus ini diawali dengan reaksi antara asetil CoA ya, dan 2C dan asam oksaloasetat 4C ya, menghasilkan asam trikarboksilat sitrat. Nah, selanjutnya sejumlah 2 molekul atom CO2 dilepaskan dan diregenerasi. Sebenarnya hanya sedikit sih oksaloasetat yang dibutuhkan untuk menginisiasi atau mengawali siklus asam sitrat, sehingga oksaloasetat dikenal perannya itu sebagai katalitik ya, agen katalitik dari siklus Krebs. Pertama-tama asetil CoA hasil dari reaksi antara dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus ya, ini awalnya, dan bergabung dengan asam oksaloasetat untuk membentuk asam sitrat. Ya, Anda ikuti arah panahnya itu ya, yang abu-abu itu ya. Setelah mengantar asetil masuk ke dalam siklus Krebs, CoA memisahkan diri dari asetil dan keluar dari siklus. Kemudian asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan 1 molekul air ya, sehingga membentuk asam isositrat ya, itu yang asam isositrat tadi itu ya, yang sebelah kanan. Kemudian asam isositrat mengalami oksidasi dengan melepaskan ion hidrogen yang kemudian mereduksi NAD+ menjadi NADH dan melepaskan 1 molekul CO2 dan membentuk namanya asam alfa ketoglutarat ya. Setelah itu asam alfa ketoglutarat kembali melepaskan 1 molekul CO2 dan teroksidasi dengan melepaskan 1 ion H+ lagi yang kembali mereduksi NAD+ menjadi NADH ya. Jadi dari isositrat menuju asam alfa ketoglutarat ada oksidasi ion H+ ya, sehingga mereduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, selain itu asam alfa ketoglutarat mendapatkan tambahan 1 CoA membentuk suksinil CoA ya. Anda perhatikan yang sini dulu ya. Membentuk suksinil CoA. Nah, setelah terbentuk suksinil CoA, molekul CoA kembali meninggalkan siklus ya, lepas ya, sehingga terbentuk namanya asam suksinat. Nah, ini ya. Nah, pelepasan CoA tadi dan perubahan suksinil CoA menjadi asam suksinat menghasilkan cukup energi untuk menggabungkan 1 molekul ADP dan 1 gugus fosfat anorganik menjadi 1 molekul ATP ya, yang kita bicarakan itu yang ini. Yang ini ya. Kemudian asam suksinat mengalami oksidasi ya, melepaskan 2 ion H+ yang kemudian
ion tadi diterima oleh FAD membentuk FADH2 dan terbentuklah namanya asam fumarat ya. Dari proses ini ya menuju ke sini menjadi asam fumarat. Kemudian satu molekul air ditambahkan ke dalam asam fumarat dan menyebabkan perubahan susunan ikatan substrat pada asam fumarat. Nah, karena ada perubahan itu ya, karena ada penambahan satu molekul air, asam fumarat tadi berubah menjadi yang namanya asam malat. Kemudian terakhir asam malat akan mengalami oksidasi dan kembali melepaskan satu ion H+. Nah, ion H-nya tadi diterima lagi oleh NAD+ menjadi NADH dan asam oksaloasetat kembali terbentuk ya, sehingga asam oksaloasetat ini digunakan untuk menginisiasi siklus berikutnya ya, atau mengikat asetil-CoA dan kembali menjalani siklus Krebs, sehingga prosesnya itu berputar. Nah, dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan menghasilkan energi yaitu 2 ATP, 6 N. Kalau kita total ya dari siklus ini 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 dan 4 CO2. Nah, selanjutnya molekul NADH dan FADH2 akan terbentuk, akan menjalani rangkaian terakhir namanya respirasi aerob, yaitu rantai transport elektron ya. Nah, hasil dari siklus Krebs itu pada akhirnya akan membentuk asam oksaloasetat ya, yang kemudian berikatan kembali dengan asetil-CoA dan berputar lagi ya. Karena selama reaksi oksidasi pada molekul glukosa hanya dihasilkan 2 molekul asetil-CoA, maka siklus Krebs harus berlangsung sebanyak 2 kali ya. Jadi satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 kali siklus Krebs ya. Jadi hasil bersih dari oksidasi satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 ATP, 4 CO2 serta 8 pasang atom H yang akan masuk ke rantai transport elektron. Nah, fungsinya dari sebelum fungsinya ya, ya udah kita ke fungsinya dulu saja. Yang pertama dia menghasilkan karbon dioksida terbanyak ya pada jaringan manusia. Yang kedua menghasilkan sejumlah koenzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP. Kemudian mengkonversi sejumlah energi serta zat intermediate yang berlebihan untuk digunakan pada sintesis asam lemak. Yang keempat menyediakan sebagian bahan keperluan untuk sintesa protein dan asam nukleat. Yang terakhir, siklus Krebs ini berfungsi untuk melakukan pengendalian langsung atau tidak langsung ya, allosterik terhadap sistem enzim lain melalui komponen-komponen siklus ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan kan ya, enzim allosterik itu seperti apa ya. Jadi enzim yang mempunyai dua fungsi ya. Dia fungsi aktivasi satunya adalah fungsi inhibisi ya. Nah, kita kembali dulu ke ini. Kalau kita bisa rangkum ya dari siklus ini, ada beberapa tahapan yang terjadi dalam siklus ini ya. Yang pertama itu adalah tahap pertama, yaitu adalah sintesa sitrat atau sitrat sintase ya. Proses yang berlangsung di tahap ini dikenal dengan hidrolisis ya. Pada tahap ini penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk asam sitrat dibantu oleh namanya enzim asam sitrat sintase ya. Enzim yang berperan pada tahap pertama ini asam sitrat sintase. Kemudian ada tahap yang kedua ya, namanya isomerase sitrat ya, isomerase sitrat ya. Pada tahap ini asam sitrat yang sudah terbentuk diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim
akotinase yang mengandung Fe12. Kemudian tahapan berikutnya adalah isositrat dehidrogenase. Ya. Proses dekarboksilasi ya, atau perombakan yang terjadi pada pertama kali ya, isositrat yang terbentuk pada tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat enzim ya. Namanya enzim isositrat dehidrogenase ya. Nah, selain itu pada tahapan ketiga ini isositrat juga diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu oleh NADH. Kemudian tahap yang keempat yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap ini proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA ya. Proses yang ini ya. Dirubah menjadi oleh namanya enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks ya. Enzimnya namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap suksinat tikonase ya. Pada tahap kelima ini terjadi konversi suksinil CoA menjadi suksinat ya. Nah ini ya tahap kelima ya. Proses pengubahan ini berbeda dengan tahapan-tahapan yang sebelumnya ini ya, yang pembentukan sitrat, isositrat dan alfa ketoglutarat. Pada proses konversi tidak hanya dibantu oleh enzim saja, tapi juga memerlukan Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat akan membentuk GTP ya. GTP inilah yang akan dirubah sebagai ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan ya. Anda bisa lihat ya, GTP dirubah menjadi GDP berubah menjadi GTP. Ya ini ya, yang ini ya. GDP dirubah menjadi GTP, kemudian dirubah menjadi ATP sehingga bisa digunakan menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Nah, berikutnya tahap kelima. Dari tahap kelima sekarang tahap keenam itu suksinat dehidrogenase ya. Suksinat yang sudah dihasilkan pada tahap ini akan dihidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase ya, namanya enzim suksinat dehidrogenase. Nah, berikutnya tahap ketujuh ya. Namanya adalah hidrasi ya. Hidrasi ialah penambahan atom hidrogen pada ikatan ganda karbon ya, misalnya C yang golongan una itu ya, pada fumarat sehingga menghasilkan asam malat ya. Ini tahapan ke-7. Kemudian tahapan yang ke-8 yang terakhir ya, dinamakan tahapan regenerasi oksaloasetat ya. Ini tahapan yang ini. Nah, pada tahapan ke-8 ini itu adalah tahap akhir dari siklus Krebs ya. Pada tahap ini terjadi pengubahan malat oleh enzim malat dehidrogenase membentuk oksaloasetat. Oksaloasetat ini berperan dalam menangkap atau menginisiasi asetil CoA sehingga proses siklus Krebs dapat berlangsung kembali. Nah, untuk mencukupi kebutuhan energi, siklus Krebs harus berlangsung 2 kali ya. Tadi ya, 1 glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul asetil CoA sehingga idealnya siklus Krebs itu berlangsung 2 kali untuk 1 molekul glukosa. Itu aja sebagian penjelasan mengenai siklus Krebs ya, yang menjadi siklus perantara atau siklus amfobilik ya, antara katabolisme dan anabolisme.
Saya harapkan penjelasan ini bisa memberikan wawasan Anda mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme yang lainnya ya. Karena nanti untuk protein dan lipid akan saya jelaskan setelah UTS nanti. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti dituliskan di aktivitas forum, nanti kita berdiskusi. Saya minta keaktifannya di forum ya, nanti akan saya nilai. Oke, terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan mahasiswa atau WIMIDS dari Farmasi D3. Saya harapkan konten ini bisa menjadi ilmu atau menambah ilmu buat mahasiswa sekalian. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.